Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Raden Ayu Hairunifa. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang subjek hukum internasional. Tapi sebelum itu, apa sih yang dimaksud dengan subjek hukum internasional? Jadi hukum internasional itu adalah sebuah entitas yang memiliki kepribadian hukum internasional atau international legal personality. Artinya, entitas ini tidak hanya menjadi penonton di kancah global, tetapi memiliki kapasitas untuk menyandang hak dan kewajiban, melakukan tindakan hukum, hingga mempertahankan haknya melalui tuntutan hukum di pengadilan internasional. Lalu, siapa saja yang diakui sebagai subjek hukum di tingkat global? Setidaknya ada 6 sampai 7 subjek yang diakui secara luas. Di antaranya, yang pertama itu ada negara, yang kedua ada organisasi internasional, yang ketiga ada Tahta Suci Vatikan, yang keempat ada Palang Merah Internasional, yang kelima ada beligeransi, yang keenam ada organisasi pembebasan, yang ketujuh ada perusahaan multinasional, dan yang terakhir itu adalah individu. Tetapi pada kesempatan kali ini saya hanya akan menjelaskan 3 subjek hukum internasional. Di antaranya itu adalah negara, organisasi internasional, dan Tahta Suci Vatikan. Baik, masuk ke pembahasan. Yang pertama itu ialah negara. Negara itu disebut sebagai subjek hukum internasional yang paling utama, karena negara itu memiliki kedaulatan penuh. Berdasarkan Konferensi Montevideo 1933, sebuah entitas sah itu disebut negara dan menjadi subjek hukum internasional jika memenuhi 4 kualifikasi ini. Yang pertama itu adalah penduduk, yang kedua itu wilayah, dan yang ketiga itu pemerintah, serta yang keempat itu kemampuan menjalin hubungan. Contohnya ialah Republik Indonesia. Indonesia itu memenuhi semua kualifikasi ini, sehingga Indonesia itu memiliki kapasitas penuh untuk membuat traktat, mengirim duta besar, hingga mengajukan gugatan di mahkamah internasional. Masuk yang kedua adalah organisasi internasional. Berbeda dengan negara, organisasi internasional adalah subjek hukum derivatif atau turunan. Artinya kepribadian hukum mereka lahir karena diberikan oleh negara-negara pendirinya melalui sebuah perjanjian. Jadi sebuah organisasi itu dianggap sebagai subjek hukum jika yang pertama itu memiliki hak dan kewajiban yang terpisah dari negara anggota, yang kedua mampu melakukan tindakan hukum atas namanya sendiri. Contohnya adalah PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB itu diakui sebagai subjek hukum karena ia bisa memiliki aset sendiri, menandatangani perjanjian dengan negara, dan memiliki kekebalan diplomatik bagi pejabat demi menjalani mandat perdamaian dunia. Yang terakhir adalah Tahta Suci Vatikan. Ini adalah subjek hukum yang unik karena sifatnya yang religius dan historis. Meskipun wilayahnya sangat kecil di tengah kota Roma, dunia internasional itu mengakui setara dengan negara dalam konteks diplomasi. Kualifikasinya secara hukum diperkuat melalui perjanjian Lateran 1929 dengan Italia. Tahta Suci Vatikan memenuhi syarat sebagai subjek hukum internasional itu karena yang pertama, memiliki kedaulatan yang diakui secara universal, yang kedua, dapat mengirim dan menerima diplomat, dan yang terakhir, aktif dalam organisasi internasional dan pembuatan perjanjian-perjanjian internasional. Jadi keberadaan Vatikan ini membuktikan bahwa hukum internasional itu menghormati sejarah dan peran moral religius dalam hubungan antar bangsa. Baiklah, itu tadi ketiga subjek hukum yang sudah saya sampaikan. Sebagai kesimpulan, jadi subjek hukum internasional itu adalah entitas yang diakui memiliki kepribadian hukum internasional untuk menyandang hak, memikul kewajiban, serta melakukan tindakan hukum di tingkat global, di mana negara itu bertindak sebagai subjek hukum yang utama dengan kedaulatan penuh, sementara entitas lain seperti organisasi internasional dan Tahta Suci Vatikan itu memiliki kapasitas hukum khusus guna menjamin ketertiban,
serta kepastian hukum dalam hubungan antar bangsa di seluruh dunia. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya Raden Ayu Harunifa, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya masuk ke pertanyaan. Yang pertama itu apa saja organ khusus dari PBB dan apa tugas kewenangan mereka? Terdapat 8 organ khusus, salah satunya itu adalah WHO, dan tugas WHO itu adalah mengordinasi kesehatan masyarakat internasional.